Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat, semangat dalam melakukan pembelajaran di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran 1 sampai dengan 4. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6. Kompetensi dasar yang akan kita capai ada memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, bertumbuh perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Lalu menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, atau eksplorasi lingkungan. Lalu ada menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Ayo, mari kita perhatikan gambar berikut. Di sini Bapak punya beberapa gambar. Pertama, nah ada Siti. Sedang apa ya Siti? Sedang berlari untuk meningkatkan kesehatan. Lalu yang kedua ada Dayu, sedang berenang. Lalu ada Lani, sedang bermain tali. Siti senang berolahraga, lari di pagi hari. Nah, Dayu senang olahraga, renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Jadi sama dengan anak-anak. Anak-anak memiliki perbedaan kesukaan dengan teman satu dengan yang lain. Itu juga dengan Siti, Dayu, dan Lani. Mereka memiliki perbedaan. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun dalam bermain bersama. Mereka saling menghargai perbedaan. Mereka juga saling membantu jika melihat temannya yang mengalami kesulitan. Kalian harus juga seperti itu ketika kalian menemukan kesulitan atau melihat teman kalian kesulitan. Meskipun kalian berbeda-beda, kalian harus tetap saling membantu. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan secara bersama, mereka selalu bekerja sama. Tidak jauh beda dengan yang kalian lakukan. Meskipun sekarang kalian PJJ di rumah, kalian juga melakukan kegiatan dengan bekerja sama. Hanya bedanya, sekarang kalian bekerja sama tidak dengan teman-teman, melainkan dengan orang tua, kakak, dan adik. Kerjasama itu sangat penting dalam melakukan sebuah kegiatan yang tentunya tidak bisa dilakukan sendiri dengan bantuan orang lain. Hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah. Jadi ketika di sekolah itu harus hidup rukun antara satu teman dengan teman yang lain, harus bekerja sama dengan teman yang lain, tidak boleh pilih-pilih. Aku mau teman dengan ini, aku mau bekerja sama dengan ini, tidak boleh. Jadi ketika kita di sekolah maupun di rumah, kita harus bekerja sama dengan siapapun. Kita harus hidup rukun dengan siapapun. Seperti contoh berikut. Nah, di sini ada 5 anak SD. Mereka saling bekerja sama, hidup rukun. Ada yang rambutnya keriting, rambutnya pendek, rambutnya panjang. Mereka bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah tugas. Jadi kerjasama itu tidak memandang harus warna kulitnya sama, harus warna rambutnya sama, harus jenis rambutnya sama, tidak. Jadi meskipun berbeda-beda, kita harus saling bekerja sama. Anda tahu tidak manfaat dari hidup rukun dan kerjasama di lingkungan sekolah? Kalian tahu tidak? Nah, di sini Bapak akan tunjukkan. Ada beberapa manfaat. Pertama, ada manfaat hidup rukun di lingkungan sekolah. 1. Ketika hidup rukun, tentu kalian akan memiliki banyak teman. Lalu yang kedua, dengan hidup rukun,
karena akan mempererat persahabatan dengan teman-teman. Lalu yang ketiga, tercipta suasana yang nyaman dan tertib. Nah, jadi kalau kalian nggak hidup rukun dengan teman-teman, maka di sekolah akan nggak nyaman, rasanya pengen pulang, mau di rumah. Jadi inilah manfaat ketika kita bisa hidup rukun di sekolah. Hal ini juga bisa diterapkan juga, tidak hanya di sekolah, bisa di lingkungan rumah. Lalu manfaat kerjasama. Nah, di sini ada manfaat kerjasama di sekolah. 1. Kerjaan menjadi cepat selesai. Kerjaan terasa lebih ringan, merupakan persatuan dan kesatuan. Nah, ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, kita tidak bisa melakukan sendiri, maka disitulah kita membutuhkan orang lain. Kita bekerja sama dengan orang lain. Dengan bekerja sama, maka pekerjaan selesai dengan cepat, akan lebih ringan. Tentunya kita akan semakin kompak, bersatu dengan orang lain. Itulah manfaat dari hidup rukun dan kerjasama. Bisa diterapkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kalian masing-masing. Setiap hari kita melakukan kegiatan, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Jadi ketika kalian merasa lelah, ada waktu untuk istirahat. Kita berikan waktu tubuh kita untuk beristirahat. Bisa sore hari, siang hari, malam hari. Jadi nggak setiap hari hanya bermain terus. Jadi ada waktu untuk badan kita beristirahat. Ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Nah, hal ini terutama dilakukan pada malam hari. Ketika mau tidur pada malam hari, kita harus cuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Supaya kita tetap terjaga, badan tetap sehat. Nah, tentunya ketika kita berdoa, ada banyak cara berdoa. Setiap agama pastinya berbeda-beda. Baik itu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya memiliki cara berdoa yang berbeda-beda. Yang pertama kita lihat, yang beragama Islam, yang tangan terbuka, lalu yang beragama Kristen, dengan tangan tertutup, Katolik, lalu ada berdoa dengan cara Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap perbedaan ada. Setiap agama ada memiliki perbedaan dari agama satu dengan yang lain dengan cara berdoa. Tapi intinya sama. Kita ingin bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bercerita kepada Tuhan. Jadi kita harus saling menghargai cara berdoa setiap agama, cara berdoa setiap orang di sekitar kita. Nah, saling menghargai keberagaman di sekolah. Di sekolah itu kan kita memiliki banyak teman yang berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang berwarna kulit putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang. Jadi kita harus saling menghargai keberagaman di sekolah. Nah, saling menghargai sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu yang ketiga, jika kita saling menghargai perbedaan, kita akan memiliki banyak teman dan tetangga. Ketika kita menghargai orang lain, maka orang lain akan suka dengan kita. Lalu, sikap saling menghargai akan menciptakan rasa aman dan damai di lingkungan sekitar. Jadi kalau kita bisa menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargai kita. Nah, maka di tempat itu kita akan merasa nyaman, aman, tidak terganggu. Karena orang lain juga suka dengan kita. Orang lain juga nyaman dengan kita. Nah, sekarang kita akan mengenal operasi hitung. Apa sih operasi hitung itu? Nah, jadi operasi hitung itu ada banyak sekali. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu contoh beberapa operasi hitung. Tetapi, kita akan mengenal tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Apa sih itu penjumlahan? Penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan. Jadi ada banyak. Misal bilangan berapa, 5 ditambah 3, jadinya hanya satu bilangan, 8. Itu namanya penjumlahan. Lalu apa itu pengurangan? Pengurangan adalah proses mengambil sebagian atau seluruhnya, sehingga hasil atau sisanya menjadi lebih sedikit. Contohnya misalkan kalian punya mangga 5, kalau diambil 1, dikurang 1, maka dia akan berkurang menjadi 4. Itulah yang dinamakan dengan
prahitung pengurangan. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan, ada pengurangan. Penjumlahan sendiri itu ada dua cara. Pertama dengan cara tanpa menyimpan, lalu yang kedua penjumlahan dengan teknik menyimpan. Lalu pengurangan juga ada dua cara. Pengurangan dengan tanpa meminjam, lalu ada pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, hari ini yang kita pelajari adalah pengurangan. Kita akan berfokus pada pengurangan. Kita lihat dulu pengurangan tanpa meminjam. Nah, contoh, ada bilangan 4.758 dikurang dengan 3.425. Penyelesaian sebagai berikut. Ingat, kita harus mengurangkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Lihat di sini. Satuan, maka dulu satuan, lalu ada puluhan, ratusan, ribuan dan ribuan. 8 dikurang 5 hasilnya 3. 5 dikurang 2 hasilnya 3. 7 dikurang 4 hasilnya 3. 4 dikurang 3 hasilnya 1. Nah, ini caranya. Jadi hasilnya berapa? 4.758 dikurang dengan 3.425 adalah 1.333. Itu untuk pengurangan tanpa meminjam. Sekarang pengurangan dengan cara meminjam. Ada contoh berikut. Ada bilangan 3.465 dikurang 2.945. Nah, seperti ini. Nah, 5 dikurang 5, 0. Atau habis kita tuliskan. 6 dikurang dengan 4, 2. 4 dikurang dengan 9 tidak bisa. Nah, makanya ini digunakan dengan cara teknik minjam. Kita pinjamkan dengan bagian depannya 3. Kita pinjam 1 puluhan dari 3. 1 kita ambil, maka yang 3 kita coret menjadi 2. Nah, makanya 4-nya menjadi 14 karena ditambah puluhan 10. Lalu 14 dikurang dengan 5 hasilnya 14 dikurang 9 hasilnya 5. Maka tadi 2 dikurang 2 hasilnya 0. Nah, ini caranya. Ratusan. Jadi hasilnya adalah 520. Nah, itu contoh dari pengurangan dengan teknik meminjam. Apakah sudah jelas? Nah, sudah jelas. Nanti perhatikan video berikut ya. Halo anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan. Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan. Jadi pengurangan itu ada dua cara. Yang pertama, pengurangan tanpa meminjam. Lalu yang kedua, pengurangan dengan cara meminjam. Perhatikan contoh pengurangan tanpa meminjam berikut. Ada sebuah bilangan 4.758 dikurang dengan 3.425. Kita kerjakan dengan cara bersusun ke bawah saja supaya lebih mudah. Nah, 4.758 dikurang dengan 3.425. Ingat, kita kerjakan sesuai satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Kita perangkan mulai dari satuan terlebih dahulu. 8 dikurang dengan 5 hasilnya 3. 5 dikurang dengan 2 hasilnya 3. 7 dikurang dengan 4 hasilnya 3. Lalu 4 dikurang dengan 3 hasilnya 1. Jadi 4.758 dikurang 3.425 hasilnya adalah 1.333. Begitu contoh untuk pengurangan tanpa meminjam. Sekarang kita akan melihat contoh untuk pengurangan dengan cara meminjam. Di sini ada bilangan 3.465 dikurang dengan 2.945. Kita tulis dulu 3.465 dikurang dengan 2.945. Sama seperti contoh yang pertama tadi, kita akan gunakan susun ke bawah. Nah, kita lihat di sini 5 dikurang dengan 5 berarti 0. 6 dikurang dengan 4 berarti 2. 4 dikurang dengan 9 itu
4 dikurang 9 tidak bisa. Makanya di sini kita akan gunakan yang namanya teknik atau cara meminjam. 4 kita akan pinjamkan dari depannya. Kita pinjamkan dari 3, dari angka 3. Kita pinjam 1 atau puluhan. Jadi atau bisa kita tuliskan di sini. Kita pinjam 1 kecil. Ketika kita ambil, yang 3 kita coret menjadi 2. Di sini 1. Nah, makanya sekarang di atas adalah jadinya 14 dikurang dengan 9. Berapa hasilnya? 5. Jadi 14 dikurang 9 jadinya 5. Lalu 2 dikurang dengan 2 habis 0. Nggak usah ditulis lagi. Jadi 3465 dikurang dengan 2945 hasilnya adalah 520. Nah, begitu dengan cara teknik meminjam. Jadi ingat, ketika dia tidak bisa, kita pinjamkan dari bagian depan. Kita pinjam 10 atau bisa kita tulis dengan 14 jadi 15. Lalu ingat, yang kita pinjam tadi jangan lupa, kalau sudah diambil 1, berarti kita coret. Nah, kita coret, kita tulis 2. Begitu dengan cara teknik pinjam. Apakah bisa dimengerti? Oke. Selain mengenal operasi hitung, kita juga akan mengenal cerita. Tetapi dengan cara apa sih? Dengan gambar seri. Tentunya kan udah tahu apa itu gambar seri, gambar yang berurutan. Nah, kita akan membuat cerita dari sebuah gambar yang berurutan. Caranya ada 4 cara menjelaskan atau membuat cerita dalam gambar seri. 1. Amatilah gambar dengan teliti. Jadi gambarnya diteliti dengan baik. Lalu perhatikan susunan gambar berdasarkan peristiwa yang terjadi. Lihat peristiwanya, diurutkan secara benar. Lalu buatlah kalimat yang berisi penjelasan tentang setiap gambar. Setiap gambar dijelaskan. Lalu setelah itu urutkan kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita. Jika semua per gambar sudah dibuat penjelasannya, nah kemudian semua gambar itu disusun secara urut, maka terbentuklah sebuah cerita. Nah, di sini Bapak punya contoh. Ini gambar pertama. Nah, sedang bermain ayunan. Gambar kedua, ada yang terjatuh. Lalu gambar ketiga, kedua temannya menolong. Gambar keempat, temannya memberikan obat. Kira-kira bagaimana ceritanya? Bagaimana menyusun ceritanya? Kita lihat di sini. Pada suatu hari, Noni, Tania, dan Fani sedang bermain lompat tali di taman. Tania dan Noni memegang tali, dan Fani melompat. Tiba-tiba Fani terjatuh, dan kakinya berdarah. Setelah itu, Tania dan Noni membantu Fani untuk pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Tania dan Noni mengobatinya. Fani harus beristirahat supaya cepat sembuh. Begitulah contohnya. Jadi itu contoh dari soal cerita dari gambar seri. Nanti kalian bisa mencoba. Begitu untuk pembelajaran hari ini. Semangat anak-anak untuk hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan untuk diri kalian masing-masing. Tuhan memberkati.